عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي شرفنا بشهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي وعد لمن أطاع الجنان وأوعد لمن عصاه النيران. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله قدوتنا وإمامنا في خلق الحسن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه هم أهل العلم والعرفان. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun yang memuliakan bapak-bapak orang ulama, guru agama yang berhormati para ketua dan tokoh masyarakat, panitia masjid ini yang kita cintai dan kita banggakan bersama, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat jemaah semuanya rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga di pagi hari dari hari bulan Ramadan di tempat ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita menunaikan kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah. Dan juga karena kita berada di bulan Ramadan, kita menunaikan kewajiban Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan laksanakan diridhoi, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah semuanya yang menghormati dan dirahmati Allah, mari kita terlebih dahulu bersama-sama berniat i'tikaf di dalam masjid kita yang kita cintai ini. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin dan hadirat jemaah semuanya yang menghormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sendiri kada pernah minta, kada pernah memohon kepada Allah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah menjadikan kita sebagian dari umat atau bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadilahnya luar biasa yang pernah diminta juga sebagai statusnya sebagai umat Nabi Muhammad itu oleh Nabi Musa alaihissalam, akan tetapi tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung sekali kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkhusus juga maziyah yang Allah berikan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bulan Ramadan. Dan insyaallah kita akan bicarakan beberapa hal ataupun
keistimewaan bulan Ramadan. Jemaah semuanya yang menghormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala istimewakan Ramadan itu dengan Allah khususkan kewajiban berpuasa di dalamnya. Yang di bulan-bulan lain itu tidak didapati. Mulai bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah, 12 bulan itu hanya bulan Ramadan saja yang ada kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa terkait dengan bulan, terkait dengan waktu itu. Kalau terkait dengan perkara yang lain ya boleh jadi ada. Karena kalau kita kaji dalam ilmu fikih sendiri bahwa puasa yang fardu itu, puasa yang wajib itu tidak hanya puasa di bulan Ramadan. Mengqadha pun juga termasuk wajib. Dan mengqadha Ramadan itu ya mestilah di bulan Ramadan, bukan di bulan Ramadan. Kalau mengqadhanya di bulan Ramadan buat ya kenyamanan kita. Double diantaranya umpamanya saya jauh puasa besok hari menunaikan waktu Ramadan tahun ini sekalian mengqadha di mana Allah hukumannya. Ya ada bisa double kan bisa. Mengqadhanya di bulan Ramadan. Demikian pula halnya puasa yang dinazarkan, puasa yang kita wajibkan sendiri. Maka puasa itu juga wajib untuk dikerjakan. Dengan makna orang yang melakukannya mendapatkan pahala dari Allah, sebaliknya orang yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Benar berarti ucap kalahan diucapkan, dilafalkan. Wayah apa? Wayah telinga kita istilahnya ada gangguan, terus suasana tidak dalam keadaan buruk ataupun gelap, maka ucapan itu terdengar dengan jelas, maka kenalah yang mengajar. Pokoknya sendiri mengucap, ya disini, anulah umumnya anak kita nak dari lahir pernah ternyata memang lakian umumnya. Maka ujian sidin aku nak benar rumahnya atau ulun nak benar rumahnya puasa seminggu pun juga itu kan ternyata kita lakian. Alhamdulillah mau wajiblah bagi sidin untuk menunaikan puasa itu 7 hari, tapi siangnya malam kan. Karena definisi puasa itu sendiri kan al-imsaku an jami'il muftirat jami'an nahar atau min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi. Puasa itu menurut syariat, menurut agama kita adalah menahan diri dari semua yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sadiq, awal waktu salat subuh sampai nanti terbenam matahari. Itu definisi puasa. Jadi awalnya ya mulai awal waktu salat subuh kita. Kalau imsak belum wajib lagi, tapi sunnah. Sunnah tidak berhenti di waktu itu, berhenti dari aktivitas ataupun melakukan perkara-perkara yang berpotensi membatalkan akan puasa dengan sunnah. Dan di tempat kita kayaknya kalau kita berpatokan ke apa di radio ataupun biasanya 10 menit aja udah biasa. Sebenarnya berbunyi itu ya kurang lebih 10 menit. Tapi kalau di kitab fikih itu kan ada yang mengatakan sampai 15 menit. Mana ini ya wallahu a'lam tidaknya jadwal itu jadwal yang dibagikan atau di-share oleh entah berapa menit, 10 kan? Nah, 10 kan. Artinya ya kalau kita memang kasihan baunya ternyata udah sampai di waktu imsak itu ya masih sampai lah minum secangkir dan atau makan sehapat roti
bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Penekanannya di sana, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan anak bulan itu nampak, maka hendaknya kalian melaksanakan ibadah puasa. Kebetulan kemarin kan mau banyak tim-tim atau orang-orang yang memiliki tugas untuk makan hilal, hilal. Walaupun kan kadang-kadang jadi goyonan, jadi apa jadi tidak dilulukan. Kebetulan di Benowo di Benowo ada orang pengarang hilal. Jadi dia tidak menunjukkan hilal kelihatan harus memang adanya nggak jadi hilal. Anak bulan maksudnya kan pertanda bahwa pertanda awal bulan sudah dimulai. Nah, siapa yang menyaksikan bulan itu maka ia berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Ketika ia memenuhi kriteria atau persyaratan untuk menjadi saksi dalam persaksian melihat bulan itu, maka diakui kesaksiannya dan dijadikan dasar untuk mengawali kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Jemaah semuanya yang menghormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan akan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Wabil khusus di malam kemuliaan. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Yakni menurut Imam Syafi'i, malam kemuliaan itu atau yang biasa kita sambut malam Lailatul Qadar di 10 yang terakhir bulan Ramadan. Wabil khusus malam-malam ganjil, malam 21, 23 dan seterusnya. Nah, di malam itulah Allah Subhanahu wa taala itu pernah turunkan Al-Qur'anul Karim 30 juz 100 surat dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang pertama di satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Dari sana lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun lamanya secara berangsur-angsur, tergantung peristiwa ataupun kejadian yang menuntut akan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada langsung yang sampai 30 diturunkan kepada kita sallallahu, tapi tunggal digital sedikit demi sedikit, tergantung situasi. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat itu disebutkan begitu payah dan begitu beratnya ketika menerima wahyu Al-Quran itu, sampai Nabi kita ketika naik unta yang Nabi kita naik itu sampai tahu kita. Bahkan ada riwayat lain menyebutkan Nabi kita sampai keringat sendiri itu gelap bahasa menyeluruh, istilahnya apa, mengucur ataupun memikir saking beratnya beban Al-Quran. Tidak hanya Al-Quran itu ditujukan kepada umat, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Quran. Tapi ya intinya ya untuk syariat kepada beliau dan beliau kepada umat beliau. Yang Nabi kita itu pernah ketika ditanya beberapa hal oleh non-muslim, lalu Nabi kita katakan, Nabi kita jawab, dan Nabi kita besok apa akan memberikan jawaban itu.
besok akan menjawab pada kita. Jadi Nabi kita memberikan kepastian bahwa besok malaikat Jibril akan datang membawa jawaban dari pertanyaan yang kalian tanyakan. Ternyata ketika Nabi kita tunggu, besok jangan datang malaikat Jibril. Nah, bagian Nabi kita bisa mendatang ada masalah apa? Besok ditunggu hari datang kedua. Sampai Nabi kita itu bersedih hati kenapa wahyu pada turun-turun juga. Padahal Nabi kita sudah terjanji, sudah memadamkan, menyampaikan kepada yang bertakun itu bahwa besok nanti akan saya berikan jawaban. Tapi ternyata ditunggu pada datang. Padahal biasanya kalau ada pertanyaan dan masalah pastinya jawabannya akan datang. Tapi ini kalau datang itu sampai pada kita ya sedih. Masalahnya ini taruhannya ya kepercayaan umat. Ketika turun ternyata ayat tersebut memberikan teguran kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi ayat ini? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Jangan salah seperti itu. Yang artinya itu janganlah kamu katakan bahwa bagi sesuatu atau perkara yang nantinya kamu akan kerjakan, jangan kamu katakan inni fa'ilun dzalika ghadan. Saya akan lakukan itu besok. Saya akan kerjakan itu nanti. Berpasti jangan. Illa ayyasha Allah, melainkan berungkaplah ucapan atau keinginan itu atau rencana itu dengan ucapan insya Allah, dengan lafalkan kata Imam Al-Ghazali ataupun dengan hati dan keinginan. Insya Allah itu apa? Karena insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Umumnya pada dikehendaki oleh Allah Taala terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Namun sebaliknya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak bakalan terjadi. Tergantung ya ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada bisa memberikan kepastian perkara atau kejadian yang nanti bakal terjadi. Jangan untuk besok, beberapa jam ke depan aja, 1 jam ke depan aja, 1 menit ke depan aja kita nggak tahu apa yang bakal terjadi lawan kita. Maka serahkanlah semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Tentu Nabi kita jangan kayak itu lagi, tapi hendaknya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan tentang keistimewaan insya Allah itu, beliau ceritakan kejadian yang pernah dialami oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan alaihissalam sini banyak isian bini, dan sini mengucap ketika itu ujar Nabi Sulaiman malam ini nah, istri-istriku itu bini pun banyak itu, aku akan jima ke semuanya, aku akan setubuhi ke semuanya, dan kesemuanya nanti akan mati, akan hamil dan melahirkan anak-anakku yang kesemuanya akan menjadi mujahid fisabilillah. Ujar bahwa dan sidin katakan insya Allah, katakan insya Allah. Tapi Nabi Sulaiman tidak mau katakan itu. Apa yang terjadi? Beliau setubuhi istri-istri yang banyak itu. Ternyata karena buntingnya ada dengan bagi anaknya kecuali 1, dan itu menurut riwayat melahirkan bayi yang tidak sempurna. Jadi kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, andai kata Nabi Sulaiman ketika itu mau mengikuti saran bawahan sidin yang melafalkan, mengucapkan katakan insya Allah, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika tidak melafalkan itu, Allah dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Ya aja, silakan semampu situ ya Pak. Diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mengucap insya Allah, maka insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai keinginan
karena ya kita kerjaan, tapi sekali lagi dengan lafal, dengan ucapan ataupun lewat hati penyerahan diri. Tapi ya kadang-kadang ucapan insya Allah di wadah kita disalahgunakan. Bila insya Allah itu belum kawai kalau anu insya Allah pakai tangannya ya pacangan di depan di sini. Bila insya Allah itu karena persebutannya ya disalahgunakan. Harusnya ketika memang kita ucapkan insya Allah, hati kita memang sudah apa? Berkomitmen. Meeting benar hati kita itu memang cager melakukan itu. Memang sudah apa? Tekad, kasar, keinginan yang kuat untuk mengerjakan itu. Nah, terwakili diwakilkan dengan ucapan insya Allah. Tapi ya itu kita bila kita berucap insya Allah tuh, jangan insya Allah lah, udahlah menjadi. Ini apa serius menjadi? Harusnya ya kita insya Allah itu sudah apa serius sekali harusnya. Nah, jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu atau menerima Al-Quran tersebut berangsur-angsur dan kadang-kala ya ada ayat Al-Quran tersebut menegur Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya intinya yang kita supaya kita menyerahkan bulat-bulat kepada apa yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita katakan insya Allah, kita akan ditolongi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Nabi kita, kata Nabi Sulaiman mengucapkan itu, semua istri-istri Sibin itu semuanya akan kami ikuti. Mudah-mudahan kita mengamalkan ini. Amin. Sekali lagi kalau bukan hidayah dan taufik kalau kita kadang-kadang bisa melakukan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan di bulan Ramadan adanya satu malam yang kalau malam itu diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni malam Qadar, malam kemuliaan yang letaknya kata Imam Syafi'i berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir malam Ramadan, wabil khusus malam-malam ganjil sangat dimungkinkan sekali atau kemungkinan besar sekali terjadi Lailatul Qadar. Yang kita bertemuan enggak dengan kejadian aneh di malam itu ataupun ada bertemuan, tetapi namun bertemuan melawan kejadian aneh di malam itu ini yang paling afdol. Dan kalau mengalami itu maka dianjurkan, disunahkan untuk ditutupi, kada usah dikisah-kisah. Ini dua orang itu sudah mulai lalu pada bermain. Itu mengajar kalau mengalir lagi, jangan cirinya seperti itu aja itu. Linting kada mengalir lagi, macet kawan itu aja. Bukan diri lagi ada. Kejadian aneh itu antara yang melihat langit itu tersibak di antaranya, ataupun mendengar makhluk Allah yang pada adanya itu tidak bertasbih secara zahir, kita dengar bebatuan, pepohonan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam itu. Ini orang akan mengalami langsung dengan kejadian keajaiban Lailatul Qadar itu. Orang-orang macam itu ataupun kita yang kebetulan malam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendapatkan fadilah itu. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang bertemuan sekali dengan bertemuan kan. Maka oleh karena itu di 10 malam atau 10 hari yang bulan Ramadan kita disuruh untuk mempertahankan ibadah kita yang sudah kita lakukan, paling kada amuninya awal malam ini lebih baik lagi. Macam Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita itu semakin rajin, semakin bersemangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbalik mungkin keadaan kita pada umumnya, baik pemulaan Ramadan, baik malam pemulaan Ramadan, bahkan 6 masih, tapi sudah pindah 10 hari pertama
terjadi malam-malam tanpa akhir itu ternyata ganjaran yang Allah janjikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata Allah dan lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah semuanya ya, menghormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan doa di malam itu akan cepat dikabulkan oleh Allah. Makanya ada orang berani berusaha untuk mengabulkannya, wallahu a'lam. Apa ujar untuk menyempian pertemuan Lailatul Qadar itu apa namanya minta kepada Allah. Jadi sidina kepada Allah, pokoknya anak minta sugi. Niatannya doanya minta sugi. Bertemuan dulu di sini. Tapi ketika bertemuan melihat keanehan itu sini, kamu sudah apa blank nih otak pada lancar lagi berputar. Mumpung pada orang itu punya berdua apa? Ya Allah minta upih ya. Kalau minta upih lah, minta upih aja. Kata tersambat lagi minta sugih. Nah, ini upih kubur sampai banyak dia macam-macamnya wallahu a'lam. Yang jelas dia pulang doa. Ya wa'alaikum semuanya ya, Allah hormati dan dirahmati Allah. Kemudian ya terakhir, insya Allah kita bisa langsung juga selesai supaya pas kita waktu apa salat isya atau salat sunnah. Nah yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Rasulnya menyampaikan kabar yang begitu menyenangkan kepada kita semua terkait dengan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Pertama puasa, yang kedua qiyamul lail, yakni sholat tarawih. Bagi mereka yang melakukan itu akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada riwayat lain menyebutkan wa ma ta'akhkhar, yang artinya barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dorongannya pertama imanan, karena percaya dan meyakini bahwa ini merupakan keperluan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ihtisaban, syarat yang kedua adalah ihtisab. Ihtisab itu apa? Ya, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berharap yang lain, bukan berharap kepada yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Berharap ridha Allah, berharap pahala dari Allah, berharap surga Allah Subhanahu Wa Taala, berharap mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunia ini punya ya. Insya Allah itu termasuk dalam kategori ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu kita lakukan, motivasinya itu iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita mendapatkan itu. Amin. Ada riwayat lain yang menyebutkan pematasan dosa yang bakalan dikerjakan pun juga akan diampuni oleh Allah. Belum lagi menggawe, cager menggawe keinginannya. Seandainya memang ditakdirkan lebih dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan catatan ada syarat lain disebutkan dalam hadis yang lain, idza jutunibatil kabairu, selama dosanya itu bukan dosa besar. Selama dosa besar dihindari, maka dosa-dosa yang tidak besar akan dibabat habis oleh fadilah amal. Puasa termasuk ibadah yang dilakukan di malam hari raya ini, sebagian tarawih, salat tarawih. Mengqama imanan ihtisaban wa seperti itu. Ujar Allah kata barang siapa mengqama Ramadan, barang siapa yang melaksanakan ibadah tarawih di malam Ramadan, di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya idza jutunibatil kabairu, apabila dosa-dosa itu dihindari. Mungkin kita membuat dosa besar yang ada di siapa kita akan hapus akan dosa-dosa itu. Dosa kecil. Apakah memang dosa itu ada yang besar? Ya memang kayak itu. Menurut kalau
Cirinya dosa besar itu diantaranya apa? Pelakunya tersebut akan diancam dengan azab yang pedih. Diantaranya juga bahwa orang yang melakukan pekerjaan dosa itu dia akan ditempatkan dalam neraka, ataupun pelakunya itu seperti pelaku orang yang melakukan pekerjaan orang-orang fasik. Maka itu termasuk tanda bahwa pekerjaan itu adalah maksiat, dosanya dosa besar, termasuk meninggalkan sahabat yakin, termasuk ada puasa di bulan Ramadan, kada bisa terhapus dengan fadilah amal. Sini kada sampai yang berhari beberapa tahun lalu sidin menggawi amalan sunnah, apakah bisa terhapus? Kalau berhari yang bisa mesti dibayar dengan kabaran itu, sama kayak puasa di bulan Ramadan. Walaupun kata ulama, hari yang dipuasakannya itu ternyata jamnya itu beda dengan puasa yang dikodoknya. Kan kita di dunia ini ada yang kita di Indonesia pernah berada di Khatul Istiwa itu siang malam kurang lebihnya 12 jam. Tapi ada di negara-negara tertentu yang lebih banyak malamnya, sedikit siangnya. Sedikit siang itu kan sampai 12 jam. Lalu kita berada di sana, kita mengcover puasa di sana, apakah mencukupi akan melunasi puasa yang ketinggalan atau ada kita lakukan ketika kita berada di Indonesia? Kan jamnya beda. Kan jadi masalah. Yang penting satu hari. Yang penting satu hari juga beda. Nah, namun dosa besar terkadang terhapus dengan fadlul amal, kecuali satu ibadah, yakni berhaji. Namun yang menggawi ibadah haji, maka dosa besar itu kemungkinan bisa dihapus oleh Allah. Tapi ya ada juga syaratnya. Syaratnya itu bahwa si yang berhaji ini inya berniat amun yang boleh kena berdoa, maka hukukul adami ataupun dosa-dosa besar itu pokoknya udah taubat kepada Allah dan akan menyelesaikan istilahnya maksiat-maksiat yang terkait dengan anak Adam lainnya. Ternyata ketika pulang balik ke rumah, ada sama-sama di rumah orangnya meninggal dunia, maka kemungkinan dosa besar yang dihapus dengan ibadah haji. Tapi yang mulia orangnya sehat aja, boleh ke rumah, kalau menyelesaikan urusannya dengan hukul adami yang mesti diselesaikan. Ada bisa juga ibadah haji menghapus dosa besar kalau kesempatan untuk memperbaiki diri itu disia-siakan. Tapi yang punya garis awal istilahnya keburu meninggal, ya insya Allah dimaafkan oleh Allah. Menang lainnya atau ulama ya kayaknya ada, kecuali dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah semuanya ya, kalau hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah mengistimewakan kita dengan bulan Ramadan, Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita kawal mengisi aktivitas di bulan Ramadan ini dengan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan amal soleh, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, Allah memberikan rahmat yang banyak kepada kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan nanti berakhirnya Ramadan kita termasuk orang-orang yang dimerdekakan dari antara Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Kiranya ini yang bisa Allah sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian biar beradaan. Salah dan silap mohon dimaafkan.